Aku pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti air sungai di desa kecilku di pinggiran Yogyakarta, mengalir tenang tanpa gelombang besar. Aku pernah yakin bahwa cinta itu hanya untuk laki-laki dan perempuan, seperti yang diajarkan keluargaku, seperti yang terlihat di sekitarku setiap hari. Tapi kemudian hari itu datang, hari ketika aku bertemu Ardi di pasar malam Malioboro, dan segalanya berubah menjadi badai yang tak terkendali. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Aku berlindung di bawah atap warung kopi, memandang kerumunan orang yang berlarian. Ardi muncul tiba-tiba, basah kuyup, membawa payung kecil yang rusak. Dia tersenyum malu-malu saat menawarkan separuh payungnya padaku. "Boleh numpang, Mas," katanya, suaranya lembut seperti angin malam. Aku mengangguk, dan saat itu juga hati aku berdegup aneh. Kenapa tatapannya membuatku gelisah? Kenapa senyumnya terasa begitu hangat, lebih dari sekadar ramah? Kami berbicara panjang lebar di bawah payung itu. Dia bilang namanya Ardi, mahasiswa seni di Universitas Negeri, asal dari Jakarta tapi sudah lama tinggal di Jogja. Aku cerita tentang pekerjaanku sebagai guru les priat, tentang keluarga sederhanaku yang mengharapkan aku segera menikah dengan gadis baik-baik. Tapi dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa aku merasa nyaman sekali bersamanya? Kenapa aku ingin malam itu tak berakhir? Hari-hari berikutnya, kami sering bertemu. Ardi mengajakku jalan-jalan ke keraton, ke Taman Sari yang sepi di sore hari. Kami duduk berdua di bangku batu membicarakan mimpi-mimpi. Dia bilang ingin menjadi pelukis terkenal, melukis keindahan Indonesia yang tersembunyi. Aku diam saja, tapi dalam pikiranku bergolak. Aku takut mengakui bahwa setiap kali dia menyentuh bahuku saat tertawa, tubuhku bergetar. Ini salah, gumamku dalam hati. Di masyarakat kita, di keluargaku yang taat, ini dosa besar. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Suatu malam, Ardi mengajakku ke pantai Parangtritis. Kami naik motor malam-malam, angin laut menerpa wajah. Di sana, di bawah bulan purnama, dia memegang tanganku erat. "Aku suka sama kamu, Mas," bisiknya tiba-tiba. Aku terkejut, mundur selangkah. "Ardi, kita laki-laki sama-sama. Ini nggak boleh." Tapi matanya penuh harap, dan hatiku hancur. Aku lari meninggalkannya, tapi sepanjang malam aku menangis di kamar kosku. Kenapa Tuhan ciptakan perasaan ini jika itu salah? Kenapa aku tak bisa mengendalikan hati yang sudah jatuh cinta untuk pertama kalinya? Keesokan harinya, Ardi menelepon. Suaranya gemetar. "Makan aku nggak mau hilang teman sebaik kamu." Aku diam, tapi akhirnya kami bertemu lagi. Perlahan kami semakin dekat. Kami saling curhat tentang ketakutan. Ardi cerita tentang masa kecilnya di Jakarta, bagaimana dia selalu merasa berbeda, bagaimana keluarganya menekannya untuk normal. Aku cerita tentang ibuku yang selalu bertanya kapan aku bawa pulang calon istri. Kami saling menguatkan, tapi dalam hati aku tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Cinta ini tumbuh diam-diam, seperti bunga liar di tepi sawah. Kami bertemu di tempat-tempat sepi, berpegangan tangan saat tak ada orang. Ardi sering memelukku dari belakang saat kami melihat sunset di Bukit Bintang. Rasanya damai, tapi selalu ada rasa bersalah yang menggerogoti. Aku bertanya pada diriku sendiri setiap malam, apakah ini cinta sejati atau hanya godaan sesaat? Tapi setiap kali melihat senyum Ardi, aku tahu jawabannya. Ini cinta pertama, yang paling dalam, yang membuatku hidup sekaligus menderita. Tapi masyarakat di sekitar kami mulai curiga. Teman-temanku bertanya kenapa aku jarang keluar dengan perempuan lagi. Ibu menelepon bilang ada gadis baik dari kampung yang cocok untukku. Aku pura-pura setuju, tapi hati aku menjerit. Ardi juga sama, ayahnya dari Jakarta datang, menekannya untuk pulang dan menikah. Kami berdua terjebak dalam konflik batin yang semakin dalam.
Aku ingin berteriak pada dunia bahwa aku mencintainya, tapi aku takut. Takut kehilangan segalanya. Malam itu, kami bertemu di kamar kos Ardi. Dia menangis di pelukanku. Aku baik-baik saja, jangan menangis, kataku meski air mataku sendiri jatuh. Tapi dia berbisik, aku menangis karena ini cinta pertamaku. Kata-kata itu menusuk hati, membuatku semakin yakin bahwa apapun yang terjadi, aku tak akan melepaskannya. Tapi benarkah kami bisa bertahan di negeri ini, di mana cinta seperti kami masih dianggap tabu? Konflik itu semakin mendekat seperti awan hitam di musim hujan. Setelah malam pengakuan itu, Ardi dan aku semakin sering bersama, tapi selalu dengan hati-hati. Kami menghindari tempat ramai, memilih sudut-sudut tersembunyi di Jogja yang romantis tapi aman. Kadang kami naik ke Prawirotaman, duduk di kai kecil sambil minum kopi hitam, tangan kami saling genggam di bawah meja. Rasanya manis, tapi selalu ada rasa pahit di ujungnya, rasa takut tertangkap basah. Ardi semakin terbuka padaku. Dia cerita tentang mimpi buruknya, bagaimana dulu di sekolah dia pernah diolok-olok karena lembek. Aku takut sekali, Mas, kalau keluargaku tahu, katanya suatu sore di tepi Kali Code. Aku memeluknya erat, berusaha menjadi kuat untuk kami berdua. Tapi dalam hati aku juga takut. Aku membayangkan wajah ibu jika tahu anaknya mencintai laki-laki. Di desa kami, orang seperti kami dicap macam-macam, dikucilkan, bahkan diusir. Apakah aku siap kehilangan keluarga demi cinta ini? Suatu hari, teman Ardi dari Jakarta datang berkunjung. Namanya Rea, cowok tinggi gagah yang katanya sahabat lama. Aku merasa cemburu saat melihat mereka tertawa bersama, meski aku tahu itu tak masuk akal. Tapi malam itu, saat kami bertiga nongkrong di angkringan, Rea memandang Ardi dengan cara yang aneh. Aku pura-pura tak notice, tapi hati aku gelisah. Keesokan harinya, Ardi cerita bahwa Rea pernah menyukainya dulu, tapi ditolak. Dia baik, tapi aku cuma mau sama kamu, bisik Ardi. Aku tersenyum, tapi dalam pikiran aku bertanya, berapa banyak lagi orang yang akan mengganggu kami. Konflik sesungguhnya meledak saat ayah Ardi menelepon, memerintahkannya pulang ke Jakarta untuk bertunangan dengan anak teman bisnisnya. Ardi menangis semalaman di pelukanku. Aku nggak mau, Mas. Aku mau sama kamu selamanya. Kata-katanya membuat hatiku hangat, tapi juga hancur. Aku tahu, di keluarga Ardi yang kaya raya, pernikahan itu penting untuk bisnis. Apakah dia akan menyerah? Apakah aku cukup kuat untuk mempertahankannya? Aku sendiri mulai dipertanyakan keluarga. Ibu datang ke Jogja membawa oto gadis dari kampung. Ini Siti baik sekali, solehah. Kapan kamu ajak ketemu, tanyanya penuh harap. Aku mengiyakan saja, tapi malamnya aku muntah karena stres. Aku berbohong pada ibu, pada semua orang. Dalam hati aku berperang, antara kewajiban sebagai anak sulung dan cinta yang membuatku merasa hidup untuk pertama kali. Kenapa cinta ini harus begitu sulit? Kenapa kami tak bisa seperti pasangan biasa, berjalan tangan bergandengan tanpa takut dihakimi? Kami mencoba kabur sejenak ke Bali, naik bus malam demi menghindari orang kenal. Di sana, di pantai Kuta yang ramai tapi kami cari sudut sepi, kami merasa bebas. Ardi mencium keningku saat sunset, dan aku merasa dunia milik kami berdua. Tapi kenyataan mengejar. Pesan dari ayah Ardi semakin mendesak, dan ibuku menelepon setiap hari. Kami pulang dengan hati berat. Kembali di Jogja, Ardi mulai berubah. Dia sering diam, matanya kosong. Aku takut kehilangan kamu kalau aku melawan ayah, katanya suatu malam. Aku marah, tapi lebih pada diri sendiri. Aku tahu dia menderita lebih dalam karena keluarganya lebih ketat. Aku memeluknya, berjanji akan selalu ada. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah cinta kami cukup kuat melawan dunia? Puncaknya saat Rea kembali, kali ini dengan niat jelas.
Dia mengajak Ardi jalan berdua dan Ardi setuju demi klarifikasi. Aku menunggu di kos, hati gelisah. Saat Ardi pulang larut malam, wajahnya pucat. Rea bilang dia masih suka aku, dan kalau aku nggak mau, dia akan cerita ke semua orang tentang kita. Ancaman itu seperti petir. Kami berdua gemetar. Ini pengkhianatan pertama dari sahabat yang seharusnya mengerti. Aku menangis diam-diam malam itu. Cinta pertama ini begitu indah, tapi juga begitu menyakitkan. Ardi memelukku berbisik, aku baik-baik saja, jangan menangis. Tapi aku tahu dia bohong. Kami berdua menangis karena tahu badai besar baru akan datang. Ancaman dari Rea membuat segalanya semakin gelap. Ardi tak bisa tidur, sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Aku berusaha tenang, mencari cara. Kita hadapi bersama, kataku, tapi dalam hati aku panik. Di Indonesia ini, rahasia seperti kami bisa menghancurkan hidup. Satu gosip saja, karir, keluarga, semuanya lenyap. Rea mulai mengirim pesan ancaman, oto-oto lama kami yang tak jelas tapi bisa disalahartikan. Ardi gemetar membacanya. Dia bilang kalau aku nggak balik ke dia, dia akan kirim ke ayahku. Suara Ardi pecah. Aku marah besar, ingin konfrontasi, tapi Ardi menahan. Jangan, Mas. Ini akan tambah buruk. Pengkhianatan ini menyakitkan karena Rea dulu sahabat Ardi, tahu segalanya tapi memakainya sebagai senjata. Keluargaku juga semakin mendesak. Ibu mengatur pertemuan dengan Siti, gadis itu. Aku tak bisa menolak lagi, akhirnya setuju ketemu di rumah saudara di Jogja. Saat bertemu, Siti manis sekali, sopan persis seperti yang diharapkan ibu. Dia tersenyum malu, cerita tentang pekerjaannya sebagai guru. Aku pura-pura ramah, tapi hati aku mati rasa. Setiap kali dia bicara, aku membayangkan Ardi. Ini bohong besar, dan aku benci diri sendiri karenanya. Malam setelah pertemuan, aku lari ke Ardi. Aku nggak tahan lagi berbohong, kataku menangis di dadanya. Ardi memeluk erat, tapi matanya juga basah. Aku juga, Mas. Ayah sudah pesan tiket pulang minggu depan untuk pertunangan. Kami berdua hancur. Cinta kami yang dulu begitu murni, kini tercemar tekanan dari segala sisi. Kami mencoba melawan dengan cara kecil. Ardi menolak pulang, bilang ada proyek kuliah. Ayahnya marah besar, ancam potong biaya. Ardi tegar di depanku, tapi aku tahu dia menderita. Aku sendiri mulai sakit, sering pusing karena stres. Dalam hati, aku bertanya pada Tuhan, kenapa Engkau beri kami cinta ini jika akhirnya begini menyiksa? Apakah ini ujian atau hukuman? Suatu hari, Rea muncul lagi, kali ini di kampus Ardi. Dia buat adegan bilang keras-keras bahwa Ardi aneh. Beberapa teman mendengar, mulai bergosip. Ardi pulang dengan wajah pucat. Mereka mulai curiga, Mas. Aku memeluknya lama, tapi rasa takut semakin kuat. Kami mulai jarang bertemu di tempat umum, hanya di kos bergantian. Konflik batin aku semakin dalam. Aku mulai berpikir untuk menyerah, mungkin nikah saja dengan Siti, lupakan Ardi. Itu akan aman, normal, diterima masyarakat. Tapi setiap kali bayang Ardi muncul, hati aku menolak. Ini cinta pertama yang membuatku merasa utuh. Tanpanya aku hanya mayat berjalan. Tapi dengan dia aku hidup dalam ketakutan. Ardi juga sama. Dia cerita mimpi buruknya, dibenci keluarga, sendirian di dunia. Aku takut kalau kita pisah, aku nggak akan kuat, bisiknya. Kami saling janji bertahan, tapi janji itu rapuh. Pengkhianatan Rea semakin parah, dia kirim foto editan ke grup teman. Gosip menyebar cepat. Puncaknya saat ibuku tahu ada rumor tentang aku dari teman desa yang kuliah di Jogja. Dia menelepon, suaranya gemetar. Benarkah yang diceritakan orang? Kamu suka laki-laki?
Aku diam saja, tapi air mata jatuh. Ibu menangis di telepon. Ini aib, nak. Pulanglah, kita obati. Kata obati jitu menusuk seperti pisau. Aku bukan sakit, ini cinta. Malam itu aku cerita pada Ardi. Kami berdua menangis berjam-jam. Aku baik-baik saja, jangan menangis, kataku lagi, tapi kami tahu itu bohong. Ardi berbisik, aku menangis karena ini cinta pertamaku, dan aku tak mau kehilangan. Kami memeluk erat, tapi tahu akhir semakin dekat. Badai itu akhirnya meledak sepenuhnya. Ayah Ardi datang ke Jogja tanpa pemberitahuan, marah besar saat tahu Ardi menolak pulang. Dia memaksa Ardi ikut, bilang bisnis keluarga akan hancur jika Ardi derusak. Ardi menangis di depanku sebelum berangkat. Aku akan lawan, Mas. Tunggu aku. Tapi matanya penuh keraguan. Sementara itu ibuku datang juga membawa Pak Ustadz dari desa. Mereka mengurungku di rumah saudara, mengobati dengan doa dan nasihat. Ini godaan setan, nak. Nikah saja, nanti normal, kata ibu. Aku diam, tapi hati memberontak. Aku bukan setan, ini perasaan alami. Tapi aku lemah, tak berani melawan langsung. Ardi di Jakarta dipaksa bertunangan. Dia cerita lewat telepon rahasia, suaranya pecah. Aku nggak mau, tapi mereka ancam semua. Aku menangis sendirian. Pengkhianatan terbesar datang dari Rea, yang ternyata cerita ke ayah Ardi. Dia bilang demi kebaikan aku, kata Ardi pahit. Kami jarang komunikasi, takut ketahuan. Aku mulai depresi, tak makan, tak tidur. Bayang Ardi menghantui setiap saat. Ini cinta pertama yang paling dalam, tapi juga paling menyakitkan. Aku bertanya pada diri, apakah layak bertahan jika akhirnya hancur? Suatu malam, Ardi kabur dari Jakarta, naik kereta malam kembali ke Jogja. Kami bertemu diam-diam di stasiun. Dia kurus, matanya cekung. Aku nggak tahan tanpa kamu, katanya, memeluk erat. Kami lari ke penginapan kecil di pinggiran, menghabiskan malam berbicara. Ardi cerita rencananya melawan keluarga, tapi aku tahu itu sulit. Tapi keesokan harinya, ayah Ardi datang lagi, kali ini dengan polisi. Mereka bilang Ardi hilang, tapi sebenarnya memaksa pulang. Kami ketahuan. Aku melihat Ardi ditarik paksa, matanya penuh air mata memandangku. Makan aku, Mas, teriaknya. Aku ditinggal sendirian, hancur. Keluargaku semakin ketat, memaksa aku nikah dengan Siti bulan depan. Aku hampir menyerah. Dalam hati aku berperang hebat, ikuti hati atau norma masyarakat. Cinta ini indah, tapi biayanya terlalu mahal. Ardi hilang kontak beberapa minggu. Aku mendengar dari teman bahwa dia dipaksa terapi konversi di Jakarta. Hati aku remuk. Kenapa dunia begitu kejam pada kami? Kami hanya mencintai, tak menyakiti siapapun. Aku mulai menulis surat untuk Ardi, tapi tak tahu alamat. Dalam surat itu, aku tuangkan semua, betapa aku mencintainya, betapa dia cinta pertamaku yang tak akan terganti. Tapi surat itu tak pernah terkirim. Konflik batin semakin memuncak. Aku hampir bunuh diri suatu malam, tapi ingat senyum Ardi. Aku harus kuat untuk kami. Waktu berlalu seperti siksaan. Pernikahanku dengan Siti semakin dekat, tapi hati aku mati. Siti baik sekali, tak tahu apa-apa. Aku benci diri sendiri karena menyakitinya dengan bohong ini. Setiap malam, aku mimpi Ardi bangun dengan tangisan. Tiba-tiba surat datang dari Ardi. Dia kabur lagi dari terapi, sekarang sembunyi di rumah teman di Bandung. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Ayo kita mulai baru. Kata-katanya membangkitkan harap, tapi juga takut. Kami rencanakan ketemu di Malioboro, tempat pertama kami bertemu. Pertemuan itu penuh air mata. Ardi lebih kurus, tapi matanya masih penuh cinta. Kami peluk erat di sudut gelap.
Aku melawan ayah, potong hubungan. Sekarang aku bebas, tapi miskin, katanya tertawa pahit. Aku cerita tentang pernikahan paksa. Aku nggak mau nikah, Ardi. Aku mau sama kamu. Kami putuskan kabur bersama ke Bali, mulai hidup baru. Jual barang, pinjam uang teman. Tapi keluarga tahu. Ibu datang lagi, menangis minta aku pulang. Ini demi akhiratmu, nak. Aku menangis, tapi kali ini berani bilang tidak. Ibu, ini aku yang sejati. Aku mencintai Ardi. Ibu syok, pergi dengan hati hancur. Aku tahu aku kehilangan keluarga, tapi dapat Ardi. Pengkhianatan masa lalu dari Rea sudah tak penting lagi, dia hilang dari cerita kami. Di Bali, kami mulai dari nol. Ardi lukis, jual di pasar seni Ubud. Aku kerja serabutan. Hidup susah, tapi bahagia. Kami tinggal di kos kecil dekat pantai, setiap sore jalan tangan bergandengan di tempat sepi. Cinta kami semakin dalam, saling menguatkan di tengah kesulitan. Tapi konflik tak hilang. Gosip dari Jogja menyebar, beberapa orang kenal menghina. Kami sering pindah, takut. Ardi pernah sakit parah karena stres, aku rawat semalaman. Aku baik-baik saja, jangan menangis, katanya lemah. Tapi aku tahu ini berat untuknya juga. Dalam hati aku sering ragu. Apakah ini benar? Di negeri yang masih menutup mata pada cinta kami, apakah kami bisa bahagia? Tapi setiap kali Ardi tersenyum, aku yakin. Ini cinta pertama yang layak diperjuangkan. Suatu hari kami dapat kabar ibuku sakit. Aku pulang sendirian ke Jogja. Ibu di rumah sakit, lemah. Saat melihatku, dia menangis. Makan ibu, nak. Ibu salah memaksa. Kata-katanya menyembuhkan luka lama. Kami berdamai meski ibu butuh waktu terima Ardi. Ardi datang kemudian bertemu ibu. Awalnya tegang, tapi ibu pelan-pelan mengerti. Yang penting kalian bahagia, katanya akhirnya. Hidup mulai membaik. Kami buka galeri kecil di Bali, lukisan Ardi laku. Keluarga Ardi masih menolak, tapi dia sudah ikhlas. Cinta kami melewati badai, semakin kuat. Tapi dalam hati aku tahu perjuangan tak pernah selesai. Tahun-tahun berlalu di Bali yang indah tapi kadang kejam. Kami bangun hidup bersama, penuh suka duka. Galeri Ardi berkembang, lukisannya tentang cinta tersembunyi, keindahan alam, dan perjuangan batin banyak dibeli wisatawan asing yang lebih terbuka. Aku bantu kelola, kami saling lengkap. Tapi luka masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ardi sering mimpi buruk tentang ayahnya, tentang pengkhianatan Rea yang kini sudah menikah dan punya anak, hidup normal. Aku juga kadang rindu keluarga di Jogja. Ibu akhirnya terima kami, sering berkunjung, tapi ayahku meninggal tanpa maaf sepenuhnya. Itu menyakitkan, membuatku bertanya, apakah pengorbanan ini terlalu besar? Suatu hari, badai besar datang lagi. Berita tentang di media nasional memanas, ada demo besar di Jakarta menentang. Beberapa teman kami di komunitas kecil Bali diintimidasi. Kami takut, sempat pikir pindah ke luar negeri. Tapi Ardi bilang, kita tetap di sini, lawan dengan cara kita, hidup bahagia. Kami semakin dalam saling mencinta. Setiap malam, kami duduk di teras menghadap sawah, berbicara tentang mimpi. Ardi lukis potretku, bilang aku inspirasinya. Aku rasanya utuh bersamanya. Ini cinta pertama yang bertahan, meski penuh luka. Konflik terakhir datang dari dalam. Ardi sakit serius, dokter bilang karena stres lama. Aku rawat dia berbulan-bulan, tak tidur, tak makan. Saat dia lemah di ranjang, dia pegang tanganku. Aku baik-baik saja, jangan menangis, bisiknya. Tapi air mataku jatuh. Aku menangis karena ini cinta pertamaku, dan aku takut kehilanganmu, jawabku. Ardi sembuh pelan, tapi pengalaman itu buat kami lebih menghargai.
Kami adopsi anak kucing liar, simbol keluarga kecil kami. Ibu datang tinggal sementara, bantu rawat. Perlahan dia cerita pada saudara di Jogja, beberapa terima, beberapa tidak. Tapi kami ikhlas. Akhirnya, kami menikah secara sederhana di Pantai Sanur, hanya dengan sahabat dekat dan ibu. Tak resmi di mata negara, tapi sakral di hati kami. Saat sunset, Ardi bisik janji abadi. Aku menangis bahagia. Hidup tak sempurna. Masih ada pandangan sinis, masih ada ketakutan. Tapi cinta kami menang. Kami buktikan bahwa di negeri ini, meski sulit, cinta sejati bisa bertahan. Kami saling menguatkan, hidup dengan damai, penuh syukur. Kini, saat melihat anak muda lain bergumul dengan perasaan sama, kami cerita pengalaman kami diam-diam, harapannya, suatu hari masyarakat lebih terbuka, lebih manusiawi. Cinta pertama ini, meski penuh air mata, adalah anugerah terbesar. Ardi, terima kasih telah membuatku utuh.